Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Hilman Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan mewartakan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Roni Woral yang akan menyampaikan tema Jerih Payahmu Tidak Sia-sia. Sebelum Pastor Roni menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Herman untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Herman. Ya Bu, mari kita berdoa pembukaan pertemuan kita malam hari ini. Ya Bapa, terima kasih Kau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Kau memberikan kami kebahagiaan, keceriaan, hari yang baik ya Tuhan. Hingga malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan membawanya dalam hidup kami. Kau pakai Pastor Roni Worang malam hari ini ya Tuhan. Kau pakai kami semua ya Tuhan, untuk dapat memahami, mengerti firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan. Kami percaya tiada yang sia-sia yang keluar dari bibir hamba-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pada Pastor Roni, saya persilahkan. Baik, Shalom, selamat malam semua. Kita boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pada malam hari ini, di mana saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memberikan firman Tuhan yang berjudul Jerih Payahmu Tidak Sia-sia. Oke, minta maaf karena saya tidak bisa share materi secara langsung dari laptop saya karena ada sedikit gangguan di WiFi. Jadi saya hanya pakai kuota di HP saya. Jadi saya belum terlalu kuasai kalau bagaimana caranya share screen dari HP. Karena itu saya mohon bantuan Ibu Ayu untuk dapat share screen, membagikan materi PowerPoint pada malam hari ini. Nah, ketika saya diberikan tema ini, jerih payahmu tidak sia-sia, maka ada satu pertanyaan yang menggelitik di hati saya. Sebenarnya jerih payahmu tidak sia-sia itu jerih payah apa? Nah, saya coba lihat dengan secermat mungkin perikop pembacaan kita yang terambil dalam 1 Korintus 15, itu ternyata di dalam perikopnya itu berhubungan dengan kebangkitan. Nah, karena itu mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Tadi sudah didahului dengan doa, maka mari kita akan membaca firman Tuhan. Yang sudah hafal boleh baca secara menghafal, tapi tidak usah buka mikrofon. Mikrofonnya tetap mute aja supaya kita tidak balap-balapan atau tidak kejar-kejaran dalam membaca firman Tuhan ini. Oke, Anda boleh membaca Alkitab Anda. Saya berikan waktu beberapa saat untuk Anda membaca firman Tuhan itu. Baik, kalau kita perhatikan, maka dikatakan di situ, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab engkau tahu bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Nah, apa yang dimaksud dengan jerih payah? Saya coba melakukan studi kata terhadap jerih payah. Jerih payah ini berasal dari kata Yunani kopos, yang secara harfiah itu berarti masalah, kesesakan, tapi juga bisa berarti kerja. Tapi kerja yang khusus di sini adalah kerja yang membosankan atau konsekuensi dari pekerjaan. Nah,
kalau kita perhatikan dari arti kata, maka sebenarnya ini ada berhubungan erat dengan konteks kalimatnya. Nah, kata yang kedua yang perlu diartikan terlebih dahulu itu adalah tidak sia-sia. Uk estin, uk estin kenos, ya. Uk estin kenos, yang berarti tidak kosong atau tidak hampa. Jadi terjemahan LAI dalam hal ini sudah tepat, tidak sia-sia atau tidak hampa, tidak kosong. Koposnya itu tidak sia-sia, tidak hampa, tidak kosong. Nah, dari ini kita boleh lihat bahwa jerih payah ini, mari kita perhatikan dalam slide berikutnya, itu berhubungan erat dengan giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan apa yang dimaksud? Nah, saya coba melihat di dalam bahasa aslinya, pekerjaan Tuhan itu memang betul. Lembaga Alkitab Indonesia sudah akurat dalam menerjemahkan pekerjaan. Ya, pekerjaan Tuhan. Oke. Tetapi kalau kita perhatikan, maka secara konteks sebenarnya pekerjaan Tuhan yang dimaksud ini bukan pekerjaan Tuhan Anda disuruh misalnya WL, Anda disuruh doa pembukaan tadi, atau Anda nanti akan disuruh doa syafaat. Tidak seperti itu yang dimaksud dengan pekerjaan Tuhan. Tetapi nampaknya pekerjaan Tuhan di sini berarti secara konteks itu mempertahankan iman terhadap apa? Terhadap ajaran kebangkitan. Nah, kita tahu bersama di dalam salah satu mungkin kelompok masyarakat orang Yahudi, boleh saya katakan seperti itu ada yang namanya orang Saduki. Orang Saduki ini adalah kelompok orang, mungkin beberapa rekan yang lain juga boleh bantu saya untuk dapat meluruskan kalau seandainya saya salah. Orang Saduki ini adalah orang yang ada di dalam orang Yahudi, bilangan orang Yahudi, tetapi tidak percaya akan adanya kebangkitan. Nah, itu sebabnya sampai sekarang kalau Anda bertemu dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, itu ketika Anda bertemu dengan mereka, mereka tidak percaya Yesus. Mereka tidak percaya kebangkitan. Karena dipengaruhi oleh pemikiran orang-orang Saduki ini. Dan Rasul Paulus merasa bahwa ini cukup berpengaruh kepada jemaat yang ada di Korintus. Ajaran ini cukup berpengaruh dalam jemaat Korintus. Di dalam bacaan kita, kalau kita perhatikan dengan seksama, maka kita boleh lihat bahwa ini ada hal yang luar biasa yang coba merongrong atau menggerogoti jemaat yang ada di Korintus. Semisal, ya, mari kita baca Alkitab kita. Oke. Dalam Alkitab kita ada mari buka bersama-sama 1 Korintus pasal 15. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ya, kalau kemudian kita lompat di dalam ayat yang ke-4, bahwa ia telah dikuburkan. Lalu kita lompat lagi di dalam ayat berikutnya. Ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lalu mari kita coba memperhatikan di dalam ayat selanjutnya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15
15 ini. Ayat yang ke-12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, mari kita perhatikan baik-baik di sini. Di sini memang ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa ini loh, pengajaran yang masuk berusaha untuk menggerogoti iman Kristen yang ada di jemaat Korintus itu salah satunya adalah pengajaran tentang kebangkitan. Ada yang membantah bahwa nggak mungkin orang sudah mati mah habis perkara. Orang kalau sudah mati, sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati sudah tidak tahu apa-apa. Sudah selesai kehidupannya, nggak ada lagi kehidupan lain. Gitu. Tetapi kita perhatikan di sini, ini Rasul Paulus coba meluruskan. Nah, kalau Kristus bisa bangkit, berarti ada orang yang bisa bangkit. Itu, ya. Nah, jadi mari kita perhatikan, ini sebenarnya konteks ayat yang melatar belakangi sehingga ketika dikatakan jeripayahmu tidak sia-sia, jeripayahmu itu jeripayah apa? Ya, jeripayah apa yang membuat jeripayah itu tidak sia-sia? Itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan itu apa? Ya, bagaimana Anda dan saya bisa teguh berpegang kepada pengajaran bahwa ada kebangkitan. Ya, mari kita perhatikan selanjutnya di dalam slide berikutnya. Coba kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus coba mengajarkan atau meluruskan ajaran yang ada di jemaat Korintus tentang apa itu kebangkitan. Ya, kebangkitan itu menurut Rasul Paulus ada dua. Kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya yang diselipkan pula dengan pengajaran pada bagian akhir sebelum masuk dalam pembacaan ayat pembacaan kita, nats pembacaan kita, itu kebangkitan tubuh. Nah, ada apa dengan pengajaran Paulus tentang kebangkitan Kristus? Di sini Rasul Paulus coba benar-benar menunjukkan bahwa Yesus itu memang betul-betul mati. Ya, dia tidak kemudian tiba-tiba terbang ke surga, atau dia tidak tiba-tiba menghilang, atau kemudian dikatakan oleh pengajar-pengajar yang lain bahwa Yesus Kristus itu diturunkan oleh Bapa di surga, lalu kemudian dilarikan. Nah, waktu itu memang fisik Yesus, ya, kemanusiaan Kristus betul-betul mati. Tetapi pada kebangkitannya dia juga betul-betul hidup. Ya, dia betul-betul hidup. Kalau Anda perhatikan, ya, kalau Anda perhatikan nanti itu ada bukti-bukti bahwa Yesus itu betul-betul hidup. Rasul Paulus dengan tegas menekankan bahwa Yesus itu betul-betul hidup. Nah, demikian pula ketika dia menjelaskan tentang kebangkitan orang percaya. Kebangkitan orang percaya, intisari yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah memang dia mati, tapi mati dalam persekutuan dengan Adam. Ya, sebagaimana Adam mati, ya, Adam dalam batas waktu usia tertentu 900-an atau 1000 tahun kemudian dia mati. Oke. Tapi ya mungkin teman-teman boleh bantu luruskan tahun usia daripada Adam ini, tapi sebagaimana Adam mati pada usia tertentu itu, kita juga ada kematian yang akan membuat kita mati pada usia tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Tetapi kita tidak mati untuk seterusnya karena kita bisa hidup. Tapi dalam persekutuan dengan Kristus, sebagaimana Kristus bangkit, kita pun bangkit. Nah, karena itu mari kita pertahankan iman ini, ya. Kita pertahankan isi kepercayaan ini. Dan inilah salah satu sebenarnya pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan
sebagai orang percaya pada masa ini. Walaupun sebenarnya meyakinkan orang lain bahwa Yesus itu benar-benar mati, tetapi benar-benar hidup kembali itu bukan perkara gampang. Rasul Paulus menyadarinya. Nah, karena itu mari coba kita lihat implementasi apa yang kita bisa tarik dari pengajaran Rasul Paulus ini. Yang pertama, kita melihat dalam implementasi, dalam slide berikutnya. Ya, dalam slide berikutnya, implementasi daripada kebangkitan Kristus ini dan pengajaran tentang kebangkitan, maka jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Sia-sia Anda menjadi orang Kristen kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kalau tidak ada pengajaran tentang kebangkitan, maka sia-sia iman kita. Iman kepercayaan kita itu unik karena kita mengakui, kita mengamini bahwa ada kebangkitan. Dan itu, kebangkitan itu pertama-tama Yesus. Makanya dikatakan dalam perikop pembacaan kita, kalau Anda teliti 1 Korintus 15, dikatakan Kristus itu, kebangkitan Kristus itu sebagai yang sulung. Dan kita kemudian akan menyusul berikutnya. Nah, karena Kristus bangkit, kita pun akan dibangkitkan dari kematian. Itu. Ya, jangan mau digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang berupaya menggoda Anda. Ajaran-ajaran yang kelihatannya intelektual sekalipun, ya ilmiah sekalipun mungkin. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ini dasar iman kita yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya, terserah Anda mau mengatakan, loh ini kan pengajaran tradisi Kristen, tapi ini biblical. Ini Alkitab yang ajar, bukan hasil pemikiran manusia. Ya. Lalu implementasi yang ketiga, kebangkitan itu tanda kemenangan Kristus. Untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaannya. Dan otomatis ini juga merupakan tanda kemenangan kita. Kenapa? Karena ketika Kristus datang untuk memerintah di dalam kerajaannya, kita pun akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itulah janji firman Tuhan. Sehingga, come on, mari, jangan tukar iman Anda dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Oke? Nah, implementasi yang terakhir yang akan menutup pelajaran kita pada malam hari ini, walau seisi dunia tidak menerima ajaran kebangkitan, tetapi ketika Anda mempertahankan, ya minimal untuk Anda sendirilah. Oke lah kalau Anda mau meyakinkan orang, tapi orang itu tidak mau yakin, itu urusannya dia. Tetapi ya walaupun orang yang kita beritakan itu seluruh dunia itu menolak tidak ada kebangkitan, tapi upaya kita untuk mempertahankan iman, untuk memberitakan kepada orang lain bahwa ada kebangkitan, bahwa Kristus dibangkitkan, bahwa kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, bersama-sama dengan kedatangan Kristus kali yang kedua. Maka jerih kita itu tidak akan sia-sia. Ya, ini kalau kita mengartikan dalam arti sempit, ya, dalam arti konteks di mana Korintus ini ada. Jadi secara kontekstual, jerih payah tidak sia-sia ini, pekerjaan Tuhan dalam konteks ini bukan konteks yang pelayanan umum yang sebagaimana kita kenal, ya. Anda WL, Anda khotbah seperti saya atau seperti teman-teman yang lain, bukan seperti itu sebenarnya secara konteks. Secara konteks, jerih payah kita tidak sia-sia, pekerjaan Tuhan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia ketika kita ada mempertahankan isi iman kita bahwa Kristus dibangkitkan dan bahwa kita pun akan dibangkitkan, tubuh kita pun akan dibangkitkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang telah kami pelajari pada malam hari ini, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan meteraikan firman ini sehingga kami boleh melihat ketika kami mempertahankan iman kami,
di tengah-tengah rupa-rupa ajaran yang ada. Kami tahu ya Tuhan, pengajaran-pengajaran yang meragukan akan kebangkitan Kristus, yang meragukan akan kematian Kristus itu masih ada dan beredar dengan luas, dengan mudah kita temui di zaman ini ya Tuhan. Bukan hanya pada masa penulisan surat Korintus ini ya Tuhan, tetapi masa kini itu pun masih sering kami temui. Karena itu ya Bapa, ajar kami Tuhan untuk mau mempertahankan iman kami, iman kepada kebangkitan Kristus, iman kepada kebangkitan orang percaya dan kebangkitan tubuh kami ya Tuhan, sehingga jerih payah kami itu dalam pekerjaan Tuhan ini, Tuhan akan buktikan bahwa itu bukan pekerjaan yang hampa, bukan pekerjaan yang sia-sia, bukan pekerjaan yang kosong, karena kami akan mendapatkan berkat dari dalamnya. Terpujilah nama Kristus kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you.